Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Monisloh dari kelas A27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah ilmu hadis dengan bahasan sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Al-Quran dan hadis dikenal sebagai sumber hukum syariat Islam. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Lalu kita masuk kepada ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun lainnya. Maka, segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Awal mula munculnya keilmuan ini didasarkan pada aktivitas para sahabat yang mulai mengkaji segala hal yang berhubungan dengan hadis Nabi dan para perawinya. Berikutnya adalah fase historis atau sejarah dan penulisan hadis. Fasenya sendiri terbagi ke dalam 4 masa, yakni masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, dan abad ketiga Hijriah. Selanjutnya, klasifikasi ilmu hadis. Pada perkembangannya, ulama mutakhirin membagi ilmu hadis menjadi 2, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Menurut Dr. Nuruddin, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sifat-sifat Nabi SAW, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah hadis Nabi Muhammad dari segi periwayatan dan pemeliharaan. Kemudian ada ilmu hadis diroyah. Menurut Ibnu Al-Aqfani, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Nah, objek dari ilmu hadis diroyah ini adalah sanad dan matan. Berikut ini adalah para tokoh ulama ahli hadis. Di Madinah ada Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri, Ibnu Ishaq, dan Malik bin Anas. Di Mekah ada Ibnu Zuraiz, di Bashrah Hamad ibnu Salamah, dan Kufah Sufyan as-Sawri. Muhadis besar abad ketiga Hijriah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan ada Imam Ibnu Majah. Ini adalah karya tulis kitab-kitab hadis. Ada Muwatta karya Imam Malik, Musannaf karya Abdul Ar-Razzaq, ada Musnad karya Imam Ahmad, dan ada juga Kutub As-Sittah. Kemudian sejarah hadis prakodifikasi. Sejarah hadis prakodifikasi ini meliputi 3 periode. Pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Kemunculan hadis pada masa ini belum dibukukan atau dituliskan karena ada larangan penulisan dari Nabi. Kemudian, periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Ashr at-Tasbut wa al-Iqlal min al-Riwayah,
atau masa pematerian dan penyidikitan riwayat. Periode ketiga yaitu pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Asyr Ittishar al-Riwayah ilal Amsa, yakni masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Selanjutnya, 4 unsur dalam periwayatan hadis. Ada sanad, matan, rawi, dan mukharij. Sanad adalah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Matan adalah perkataan terakhir dari sanad. Nah, rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Dan mukharij ini adalah orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Nah, ada istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama ada tentu saja hadis. Sebagaimana yang sebelumnya didefinisikan, hadis adalah segala sesuatu baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau sifat akhlak dan fisik yang disandarkan kepada Nabi. Sedang as-sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Hadis dan sunnah ini adalah sama begitu. Kemudian ada khobar. Ada ulama mengatakan khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi. Sedang yang datang dari Nabi disebut hadis. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khobar. Sehingga tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dikatakan hadis. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu menyangkut segala sesuatu yang datang dari selain Nabi. Sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Kemudian ada atsar. Atsar menurut istilah terjadi perbedaan pendapat. Di antara pendapat para ulama, atsar menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi. Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ini banyak sekali. Ada ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ini adalah ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun angkatan setelahnya. Ada lagi ilmu jar wa ta'dil, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keadaan perawi hadis, baik dari sisi kebaikan maupun kecacatannya. Ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut dalam matan atau di dalam sanad. Ada ilmu ilal ahadis, ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Kemudian ada ilmu gharib al-hadis. Ini ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar atau sulit diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Cabang ilmu hadis yang lainnya, ini ada ilmu nasik wal mansuk. Ilmu nasik dan masuk hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Hukum hadis yang satu menghapus hukum hadis yang lain. Yang datang dahulu disebut mansuk, yang muncul belakangan disebut nasik. Kemudian ada ilmu talfiq al-hadis. Ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Ada ilmu tasif wa tahrif. Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Ada ilmu asbab al-wurud al-hadis. Ini ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Ada ilmu mustalah hadis. Ini ilmu yang menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Alhamdulillah, ini
slide terakhir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pembelajaran. Adapun materi yang disampaikan di video ini diambil dari bahan materi mata kuliah ilmu hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.